bagus sekali buat saya pribadi dan mungkin mama yang lain bisa bertemu dengan Bapak Pak Rizal Ramli yang kita tahu hanya di media, di TV gitu ya Pak. Alhamdulillah sekali cerita Bapak mudah-mudahan memotivasi kami yang mungkin usia kami yang hanya tinggal, kita nggak pernah tahu ya Pak, ini yang masih panjang. Kalau kami ini di antara kalau mundur nggak mungkin, kita harus perjuangkan milenial, generasi penerus bangsa kita. Mau maju dengan tenaga fisik yang kami mungkin tinggal, ya mungkin Bapak tahu. Tapi insya Allah kami akan tetap berjuang untuk anak-anak milenial ke depan, untuk bangsa ini yang sekarang saya semua mama bingung Pak. Dari mulai beliau menjabat dari periode pertama, periode kedua, mungkin lebih banyak ingkar ya. Kalau mama wanita pada umumnya biasanya kalau sekali di PHP laki-laki mereka sudah ya tidak ada kepercayaan ya. Apalagi ini setingkat pemimpin kita ya. Walaupun mau tidak mau, suka tidak suka, inilah pemimpin kita, ya kan? Iya, mau gimana lagi? Ini sudah terjadi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mungkin harus terima. Ini konsekuensinya yang terjadi. Kemungkinan lebih banyak tidak enak untuk rakyat. Visi misi beliau sebelumnya tidak sesuai dengan sekarang. Infrastruktur yang dibangun, tol-tol di mana-mana, apa semua mama bisa menikmati tol? Belum tentu. Tidak semua mama punya sanggup untuk membeli mobil ataupun untuk itu Pak. Wah banyak sekali. Kadang buat mama bikin pusing Pak ya. Belum intimidasi, maaf. Ini kenyataan yang kemarin para ulama ya Pak ya. Jadi kadang, maaf ya Pak, kami di sini banyak umat muslim Pak. Jadi rasa sakit ya, sakit. Walaupun tidak menyukai, ya, menyakiti para ulama. Kita sih ini apa, tapi tetap sakit gitu. Satu belum selesai datang lagi, terus dan terus. Padahal mereka menyerukan kebenaran Pak. Melawan kezoliman, kemungkaran. Jadi banyak sekali Pak pusing gitu kadang sekelas mama mungkin terbatas ya. Tapi mohon apa solusi atau saran dari Bapak untuk kami emak-emak yang insya Allah kami selalu banyak berjuang di jalan Pak. Apapun itu hasilnya kami akan tetap ikhtiar. Allah yang meridhoi kami. Itu Pak. Terima kasih. Jadi Bu Yulia dan kawan-kawan, rejim ini memang dengan sengaja terus menerus ngerjain umat Islam dengan sengaja karena memang ada tujuannya. Saya sebut mereka ini, saya perkenalkan istilah Islamphobia 2 tahun yang lalu. Jadi kelompok yang pengen terus saja ngerecohin umat Islam. Kalau perlu dengan ngadu bangsa kita. Maksudnya apa sih? Maksudnya satu, agar pendukung Jokowi menjadi super militan. Pendukung dia itu kan nasionalis sempit, minoritas sempit, sama abangan sempit. Mereka ditakut-takuti bahwa Islam yang di Indonesia ini garis keras. Islam Taliban, Islam Syria, Islam ISIS, Islam radikal, teroris. Dan mereka takut. Itulah apapun kesalahan Jokowi mereka tutup mata, yang penting mereka challenge Islam.
dalam pengertian tadi. Dan nggak mikir dosa. Nah yang kedua adalah dipakai alat untuk ngumpulin uang. Karena minoritas itu takut banget sama Islam. Jadi kalau ada yang makin galak Islamnya itu pada di WA ngumpulin uang tuh sumbangan. Teman-teman non pribumi, teman-teman minoritas pada nyumbang. Jadi kita dipakai sama dia buat alat ngumpulin uang. Ya. Nah yang ketiga yang juga penting. Kalau pemberitaannya hanya umat Islam yang marah sama Jokowi, luar negeri akan lihat bahwa lawannya Jokowi itu Islam radikal, Islam keras, Islam Taliban. Kalau itu yang dibaca di luar negeri, Amerika, Eropa, Rusia, lebih bagus mempertahankan Jokowi. Mohon maaf nih. Jadi harus dibalik logikanya. Satu, jangan misalnya itu satu, lawan dia bukan hanya soal agama. Itu yang dia tunggu-tunggu, itu yang dia mau ibu ngomong, bapak ngomong. Karena di berita internasional, inilah contohnya Islam radikal. Lawan dia dengan kegagalan dia. Kegagalan memperbaiki ekonomi, kegagalan meningkatkan kesejahteraan rakyat, kegagalan melawan korupsi dengan melemahkan KPK, kegagalan menegakkan demokrasi malah jadi otoriter. Nah kalau itu isunya kelihatan oleh orang di luar, plus ditambah bahwa dia adalah antek Beijing, ya kan? Amerika, Eropa segala macam mau Jokowi diganti segera, gitulah. Jadi kita jangan masuk perangkap dia. Ini kan perangkap yang dia ingin ibu-ibu marah-marah hanya soal agama doang, ya kan? Kita harus ubah ini. Ya, cuman dijadiin alat buat ngumpulin uang. Karena setiap ada demo galak-galak itu masuk di WA-nya minoritas, masuk di WA-nya abangan. Paling nyumbang terus. Ya. Tunjuk kegagalan dia. Ya. Korupsi yang makin merajalela. KKN anak-anaknya. Iya kan? Nah, kalau itu isunya melebar, yang lain juga mau ikutan. Ya, termasuk yang kalangan nasionalis juga mau ikutan. Yang abangan juga ikutan. Yang kalangan minoritas nggak merasa terancam. Ya, jadi strategi kita harus ubah. Nah, belum pernah yang ingin perubahan itu sebanyak ini. Waktu 98 yang ingin perubahan cuma mahasiswa. Saya ini kan penasihat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Iya kan? Nggak ada yang berani tuh, mahasiswa demo di situ, jenderal-jenderal lihat ke sana. Satu-satunya yang berani cuma jenderal Soeharto, komandan marinir, dia dampingin mahasiswa. Yang lainnya mah pura-pura lihat ke sana semua tuh. Dan Soeharto hanya butuh waktu 21 hari jatuh. Tanggal 1 Mei dia melakukan kesalahan naikin harga BBM. Tanggal 2 demonstrasi anti kenaikan harga BBM di Makassar, rusuh. Seminggu kemudian di Medan, seminggu kemudian Solo rusuh, seminggu kemudian Jakarta. Soeharto jatuh. 21 hari cuman. Padahal waktu itu mahasiswa punya pager aja kagak. Makanya seminggu-seminggu jaraknya. Tapi hari ini, mahasiswa hari ini jauh lebih hebat. Dia bisa organisir demo di 60 kota ngelawan undang-undang pelemahan KPK. Sekaligus. Karena ada smartphone. Kemarin waktu undang-undang Omnibus Law
di 80 kota pada saat yang bersamaan. Saya kan selalu setiap tahun, dari sejak saya lulus, saya selalu undang pimpinan BEM se-Jabotabek makan siang di kantor atau di rumah 2 kali setahun. Puluhan tahun. Saya selalu undang 1 kali makan siang BEM se-Jawa Barat. Jadi saya kenal baiklah sama mereka. Ya, berapa 2 tahun yang lalu saya terus terang sama kalian nih kecewa, nggak ada perhatian urusan negara, sibuk main game doang, tampangnya tampang anak mami semua. Ya, zaman kita kan tampang mahasiswanya aja, waduh, sangar-sangar, tampang anak mami semua. Dia bilang, Bang, kita nggak mau partisan politik, kita nggak mau anti Jokowi, kita nggak mau pro Prabowo. Kita gerakan moral, kita gerakan intelektual. Dan memang mahasiswa harusnya begitu. Jadi kita fokus sama isu aja. Begitu isunya menarik, pelemahan KPK, kita lawan. Omnibus Law kita lawan. Tapi undang-undang gini kan susah banget, teknis banget. Pejabat aja belum tentu baca 1.500 halaman. Dia bilang, abang kuno. Begitu kita tertarik sama masalahnya, kita Google 3 hari 3 malam, kita pelajari, kita diskusi, kita udah ngerti semua. Pejabat baca aja kagak. Waduh, kalah kita sama anak mahasiswa. Habis itu, abang ngeledek, kita main game. Abang tahu nggak cara kita organisasi? Pakai game, Bang. Kita kan udah biasa main game. Misalnya ini, tim game saya nih. Kamu serang Tokyo dari sini. Kamu serang Tokyo dari sebelah sana. Ibu kalau kurang amunisi, kasih tahu saya. Maksudnya poin itu. Saya ambilin dari Malang poinnya. Kita biasa organisasi gitu. Yang penting kita kenal. Dan ini abang nggak pernah tahu. Abang yang tua-tua kan bahasanya pakai WA tuh. WA tuh dibaca sama Intel tiap hari katanya. Kita pakai game, Intel nggak bisa baca katanya. Wah, hebat ini anak. Saya sama anak muda tuh tutut Puri Handayani caranya. Dengerin, ya kan? Jadi mereka udah ready buat perubahan.